Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Ketika beliau dalam sakaratul maut, beliau mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, seandainya lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, seandainya semuanya. Kemudian yang ketiga, seandainya yang baru. Dan bersyahadat, setelah bersyahadat akhirnya sahabat ini meninggal. Sang istri yang menunggu bingung, apa yang diucapkan ini? Kok mengatakan kalimat yang dia tidak paham maknanya? Apakah ini wasiat atau hanya sekedar mengigu saja? Akhirnya tidak paham, akhirnya diurus jenazahnya dengan masyarakat, akhirnya dimakamkan, setelah itu selesai. Tidak seberapa lama, alhamdulillah, datanglah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kenapa? Karena memang di dalam subuh itu tidak dilihat Sya'ban. Yang biasanya memang Sya'ban ini adalah sahabat yang rajin datang ke masjid setiap 5 waktu, kemudian mengambil tempat yang paling depan dan paling pojok. Nah, ketika itu Rasulullah tidak melihatnya. Ketika ditanya para sahabat, sahabat yang tidak pada tahu. Kemudian dikunjungilah. Namun ternyata sampai di rumah, ternyata Sya'ban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang digunakan oleh sang istri untuk bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat yang diucapkan oleh suaminya ini. Ya Rasulullah, kok suami saya ketika sakaratul maut mengucapkan 3 kalimat yang saya tidak paham ya Rasulullah. Apakah itu wasiat atau hanya mengikut saja ya Rasulullah? Dan Rasulullah bertanya, apa yang diucapkan? Kemudian sang istri mengatakan, yang pertama seandainya lebih jauh lagi. Dan terdiam sebentar, disambut seandainya semuanya. Diam sebentar, kemudian yang ketiga seandainya yang baru. Setelah itu bersyahadat, akhirnya meninggal ya Rasulullah. Tersenyum Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh sang istri sahabat Sya'ban ini. Bapak Ibu, orang dalam kondisi sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Dalam banyak riwayat dikatakan ada yang sampai ibaratnya sakaratul maut itu orang yang tersabet dengan pedang 70 sabetan pedang. Atau bahkan yang mengatakan yang lain, seluruh rasa sakit dunia dikumpulkan menjadi satu, itulah sakitnya sakaratul maut. Tapi Bapak Ibu, rasa sakit itu terkadang tergantung pada kondisi suasana seseorang. Contoh gampangnya begini, sama-sama sakit pusing, tapi bisa berbeda rasanya. Contoh yang pertama misalnya, pusing, kemudian dia pulang, kemudian ketika pulang, tidur, dan ada orang yang mengetuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Oh, didatangi oleh seorang tokoh, kemudian menyampaikan, wah, karena engkau adalah orang yang soleh, ini alhamdulillah ada rezeki, ini saya beri hadiah 100 juta rupiah. Kira-kira pusingnya bagaimana? Ya. Sebenarnya saya yakin pusingnya tidak sembuh, tetapi karena rasa suka, rasa senang yang luar biasa, maka pusingnya menjadi tidak terasa. Tapi sebaliknya, ketika dia pusing, dia tidur di rumah, kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintunya, bukan nama memberi hadiah, tapi nagih hutang, sudah jatuh tempo, kalau tidak selesai dibayarkan maka akan disita rumahnya. Kira-kira pusingnya ya jauh lebih sakit. Nah, demikian pula dalam orang kondisi sakaratul maut, tergantung dari apa yang dia rasakan. Ketika ditunjukkan surga, maka rasa sakit apapun tidak terasa. Tapi sebaliknya ketika ditunjukkan neraka, maka akan menjadi jauh lebih sakit. Nah, kembali kepada Sya'ban yang disampaikan Sya'ban tadi. Ternyata Sya'ban ini ketika di dunia mengamalkan 3 amal yang kelihatannya hanya sepele, hanya biasa, tapi pahalanya luar biasa. Yang pertama, seandainya lebih jauh lagi. Ketika dia mau ke masjid, ternyata di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang buta mau ke masjid, ya berjalan dengan tertatih-tatih, maka dia dekati dan dia tuntun, dia pegang tangannya datang ke masjid. Karena keikhlasan yang luar biasa, maka Allah tunjukkan pahala yang luar biasa. Menyesal sang Sya'ban ini. Kenapa? Kenapa tidak saya tuntun dari rumah sampai ke masjid kemudian pulang dituntun lagi? Tetapi walaupun menyesal sudah mengamalkan menuntun ini sudah pahala yang luar biasa. Yang kedua, seandainya semuanya. Ketika dalam lapar sekali,
dia mau makan, tidak ada makanan apa-apa kecuali satu roti saja. Ya. Ketika mau dimakan ada pengemis yang datang. Dia meminta, Pak, saya sudah berhari-hari tidak makan. Kira-kira kalau kondisi begitu, Bapak bagaimana? Rotinya dikasihkan atau tidak? Nah, ternyata Sya'ban ini rotinya dibelah jadi dua, yang separuh diberikan kepada pengemis, yang separuh dimakan sendiri. Nah, tapi ternyata keikhlasan yang luar biasa, Allah tunjukkan pahala yang luar biasa. Endah nonek tak wehke kabeh, andehnya seandainya semuanya, betapa pahalanya sangat luar biasa. Tapi sudah terlanjur. Walaupun terlanjur, sudah mau memberikan separuhnya. Yang terakhir, seandainya yang baru. Ketika dia mau ke masjid, kondisi dingin, dia memakai dua baju, yang dalam itu masih baru, yang di luar sudah lama. Nah, ketika dalam perjalanan, ada seorang sahabat yang kedinginan. Maka dengan serta-merta, dengan ikhlas, maka baju yang satu yang lama ini diberikan kepada sahabat ini, ya, kemudian ke masjid bersama-sama. Ya, ternyata Allah sudah tunjukkan pahala ketika sakaratul maut yang luar biasa. Nah, dia membayangkan seandainya yang diberikan yang baru, nah, semacam apa pahala yang akan dia terima. Dia menyesal, tetapi walaupun menyesal, beliau sudah memberikan pakaiannya kepada seorang ini, dan Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, marilah, walaupun hanya sepele, jangan disepelekan amal kebaikan itu. Walaupun hanya biasa, jangan disepelekan juga. Insya Allah hal yang kecil, kita masih juga mumpung masih punya kesempatan, mari kita bersama-sama melakukan amal kebaikan sekecil apapun, insya Allah akan memberikan kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti, yang Allah akan memberikan surga kepada kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.